Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kampung Taqwa, astagfirullahaladzim. Mari kita lanjutkan kembali masih di surat An-Naml. Surat ke-27 juz yang ke-19. Hari yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana peristiwa datangnya ratu dari negeri Sabah ke kerajaan Nabi Sulaiman. Datangnya ratu ini ternyata ditampilkan banyak keajaiban, banyak hal-hal yang mustahil bagi manusia tapi ada. Di antaranya adalah peristiwa pindahnya tempat duduk atau singgasana kerajaan Ratu Sabah ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dan diketahui bahwa Ratu Sabah pun melihatnya seolah-olah gitu, menyampaikannya dengan kata-kata seolah-olah iya. Mungkin saja menyembunyikan kekaguman sekaligus ketakjuban dia terhadap sesuatu yang rasa-rasanya tidak mungkin. Dia aja berjalan mungkin sudah 1000-an kilometer lebih, hampir 1500 kilometer. Itu kurang lebih dari ujung Pulau Jawa sampai Bali lah. Butuh waktu berhari-hari lah kalau dia jalan dengan unta ataupun kuda. Tapi kok ada gitu di situ. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-43 surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Dan yang mencegahnya waktu itu karena dia menyembah selain Allah, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang kafir. Nah, ini ayat ini menyatakan kenapa kok nggak langsung beriman ketika datang surat dari Nabi Sulaiman, Alkitab ataupun surat dari Nabi Sulaiman. Kenapa tidak beriman? Nah, ini salah satu sebabnya adalah mereka atau dia Ratu Sabah ini dilingkungi atau dikelilingi oleh masyarakat yang tidak menyembah Allah, min dunillah. Makanya itu mencegahnya langsung beriman. Makanya ini penting bagi kita untuk menjaga lingkungan kita menjadi lingkungan yang menyembah Allah. Karena lingkungan sangat mempengaruhi pola pikir dan sangat mempengaruhi pola kegiatan atau pola amal kita. Ketika Ratu Balqis dikelilingi atau lahir di tengah orang-orang yang tidak menyembah Allah, maka Ratu Balqis pun terhijab ataupun terhalang dari menyembah Allah. Makanya bagi kita ini penting untuk selalu menjaga lingkungan kita menjadi lingkungan yang beribadah, lingkungan yang menyembah Allah. Jangan sampai menjadi lingkungan yang bermaksiat kepada Allah, apapun bentuk, sekecil apapun kegiatannya, sekecil apapun usahanya, sekecil apapun interaksi sesama manusianya,
hubungan sama manusia, jangan sampai keluar dari makna ibadah maksudnya. Dan inilah yang terjadi pada Ratu Balkis, ya, bahwa lingkungan yang tidak menyembah Allah itu mencegah dia. Dan ini sebenarnya diingatkan kepada kaum Quraisy waktu itu. Karena ada kaum Quraisy juga yang langsung mau. Ya. Abu Bakar misalnya, kemudian ada beberapa orang-orang termasuk istrinya Nabi Muhammad SAW, Khadijah, ada Ali di sana. Termasuk orang-orang yang masuk Islam as-sabiqunal awwalun, ya. Itu langsung menerima, sementara Ratu Saba tidak waktu itu. Ya. Maka ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin, sesungguhnya dia adalah dari kaum yang ingkar. Siapa? Ratu Saba itu kaum yang ingkar, kaum kafir. Ya, makanya ketika Islam datang ke satu tempat, itu bukan menghancurkan manusianya, bukan, tapi menghancurkan kezolimannya, sehingga orang bisa bebas memilih menyembah Allah atau bukan. Makanya dalam aturan peperangan Islam itu tidak boleh tuh menghancurkan politik bumi hangus, ya, ataupun peperangan bumi hangus, nggak ada. Yang masuk ke tempat ibadah aman, ya, nggak boleh diganggu. Wanita, anak-anak, orang tua aman, nggak boleh dibunuh. Ya. Ini yang boleh adalah yang memerangi saja. Karena yang namanya membunuh itu nggak sembarangan, ya. Dalam Islam itu membunuh orang itu tidak sembarangan, apalagi sesama Muslim. Haram itu hukumnya menumpahkan darah sesama Muslim. Jamaah kaum taqwa assalamualaikum. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-44. Ini ayat tentang seni juga ini. Bagaimana bangunan itu dipercantik, diperindah, ya, dalam upaya untuk menundukkan seorang ratu yang mempunyai rakyat, ya. Yang mempunyai rakyat yang diharapkan dia akan bisa masuk Islam. Walaupun mungkin saja istananya memang sudah ada sebelumnya. Tapi ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam upaya apa? Betapa kecil dan betapa lemahnya manusia di hadapan kekuasaan yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kasih. Ayat ke-44, qila laha dakhulis sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhum mumarradun min qawarira qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dikatakan kepada dia, qila laha dakhulis sarh, masuklah engkau ke dalam istana. Falamma ra'athu hasibathu hujjatan, dan ketika dia melihat istana tersebut, melihat lantai istana tersebut, hasibathu hujjatan, dia menyangka itu adalah kolam yang besar, kolam, ya, mungkin kolam renang atau kolam ikan, kolam yang besar. Wa kashafat an saqaiha, maka disingkaplah penutup betisnya, ya. Mungkin pakaian jubah kerajaan dia disingkap, diangkatlah kira-kira begitu. Qala innahu sarhum mumarradun min qawadir, berkata
Sulaiman sesungguhnya ini adalah istana ya, atau lantai istana yang licin yang dilapisi kaca. Istana licin yang dilapisi kaca qawarir. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Lalu berkatalah Ratu Saba, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sudah menzolimi diriku. Dan aku wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin, dan aku tunduk bersama Sulaiman kepada Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta. Nah, ini unsur seninya kuat ya di sini ya. Jadi ketika si Ratu Saba itu diminta masuk, ya, silakan masuk. Ya, tadi udah terkaget-kaget kan? Kemarin kita sudah sampaikan, 2 hari yang lalu ya. Kita sudah sampaikan terkaget-kaget dia karena ada istana, dia datang di situ, ada nongol di situ istana apa? Singgasana. Ketika disuruh masuk, falamma ra'athu hasibathu lujatan, dia menyangka ada kolam itu. Makanya saya tulis di judul itu, betis disingkap karena melihat kolam. Karena bagi pandangan manusia itu kolam. Ya. Air lah kira-kira. Maksudnya namanya orang tamu ya disuruh masuk, mungkin lewat air dulu kali baru nyampe. Itu kan normal saja manusia itu. Dan itu dia melihat air. Nggak mungkin betisnya dia buka, dia sampai diangkat kalau tidak melihat air. Berarti yang nampak pada Ratu Saba itu air, kolam besar di depannya. Ya, mungkin entah sebetis semata. Betis lah, ukurannya kan betis ini. Itu enggak sampai dalam kelihatannya. Jadi falamma ra'athu hasibathu lujjatan. Ketika dia melihat, apa yang dia lihat adalah kolam yang besar. Makanya dengan refleks ya, kayak kita pakai sarung atau pakai celana yang nempel ke dekat mata kaki, pasti diangkat kan. Jadi betisnya kelihatan. Ya. Wa kashafat an saqaiha, disingkap. Kemudian apa yang dikatakan oleh Sulaiman alaihissalam itu lebih mengagetkan lagi dari pandangan mata, karena dalam istana ada kolam, mewah lah kira-kira gitu. Jamaah kampung takwa astagfirullah. Apa yang dikatakan Sulaiman? Qala innahu sarhum mumarradun min qawarir. Berkata Sulaiman, sesungguhnya istana ini atau lantai istana ini adalah lantai yang licin yang dilapisi oleh kaca. Ya. Lantai licin dilapisi oleh kaca. Qawarir. Bukan air itu. Wah, ini teknologi industrinya udah tingkat tinggi nih. Ya. Karena seolah-olah secara 3 dimensi itu menjadi air kelihatannya gitu. Ya. Kalau pernah ke tempat wisata itu ada yang lantai yang dicat seolah-olah ada jurang di tengahnya gitu, sehingga kita harus lompat padahal nggak ada jurang. Ini permainan warna dan arah pandang aja ya. Nah, kalau yang di istana Sulaiman ini adalah lantainya dari kaca. Ya.
Berarti bening sekali gitu, seolah-olah itu adalah air. Jadi terinspirasi nih buat rumah kayak gini. Saya pernah tuh ada salah satu sepupu saya tuh pernah, kalau ini begini dia nih, ini biar kegambar aja ya, bagaimana istana terbuat dari kaca ini. Ini biar kegambar aja. Saya pernah datang ke satu tempat tuh di sepupu saya tuh di daerah Bekasi. Dia punya kolam ikan di dalam rumah tuh, dia punya kolam ikan. Tapi kolam ikan itu bisa kita naikin di atasnya, di atas kolam ikan itu. Bukan apa-apa, ternyata di atas kolam itu ada kaca tebal, kayak coran gitu, coran apa? Coran semen tebal ya. Mungkin saya perkirakan sekitar 5 cm kali kacanya atau 7 cm. Tebal itu kacanya. Ketika kita datang itu naik ke ke kaca itu, di bawahnya itu ikan-ikan. Jadi kita bisa melihat langsung di bawah kita ikan. Kalau kita ngelihat teknologi kaca dan di dalam air ini kayak di akuarium besar itu aja ya, kayak di Ancol atau di mana. Ini membayangkan ketakjuban dari siapa? Dari Ratu Saba terhadap kolam di depan dia gitu. Dan lebih hebatnya ketika disampaikan bahwa itu kaca, berarti teknologi tinggi itu. Yang namanya kaca kan melalui pemanasan ya. Pasir kuarsa ya kalau nggak salah itu. Pemanasan tinggi sehingga dibentuk seperti itu. Berarti teknologinya tinggi. Iyalah teknologinya ditambah lagi dengan teknologi jin mungkin ya. Nggak tahu apakah itu siapa yang mengerjakan ya, kita nggak tahu. Allah punya kuasa. Jemaah kampung takwa asal rahimakumullah. Qila laha dukhulis sar falamma ra'athu hasibatu rujatan wa kashafat an saqaiha. Innahu sarhum mumarradun min qawarir. Dari kaca. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Berkatalah Ratu Saba, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sudah menzolimi diriku sendiri. Menzolimi apa? Menzolimi tidak menyembah Engkau. Aku tidak tahu bahwa Engkau begitu hebat, begitu luar biasa. Gampang saja Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun. Betapa lemah, betapa kecilnya kekuasaan aku di Yaman dibanding kekuasaan yang Kau berikan kepada Sulaiman. Untuk itu aku merasa nyaman. Pas banget aneh tuh ujungnya. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Aku sudah menzolimi diriku. Aku menjadi pemimpin bagi orang-orang yang menyembah selain Engkau, menyembah matahari. Rakyatku sesat. Aku pun sesat. Ini sindiran nih buat kaum Quraisy pada saat itu. Kalau jadi pemimpin itu menjadi pemimpin yang baik, ya. Pemimpin yang sama-sama berjalan menuju Allah. Dan inilah Islam. Islam itu tidak ada mengenal kata kalah dan menang. Semuanya menang. Ketika Ratu Saba datang ke Sulaiman, bukan kalah tapi menang. Karena apa? Semuanya sama di hadapan Allah. Itulah yang namanya pemimpin. Pemimpin itu menghendaki dirinya dan rakyatnya baik. Ya. Itulah yang disebut dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang jika engkau tidak mencintai saudara engkau seperti engkau mencintai dirimu sendiri.
Artinya apa? Sama-sama mencintai. Kalau dia ada kebaikan, kita sayang. Kita ada kebaikan, kita sayang. Kita sayangi. Kita anggap semua orang itu saudara kita. Kalau kita menganggap semua orang saudara kita ingin mereka baik, mereka dapat kesempatan, mereka dapat kebahagiaan, mereka bahagia dunia akhirat. Siapa saja. Makanya itulah masyarakat muslim itu, masyarakat yang saling menghormati. Kalau bisa semuanya dapat kebahagiaan, jangan sendirian aja. Makanya sering-sering saya sampaikan ya, tetangga itu saudara kita. Jangan sampai lah menyakitinya. Kalau sempat tersakiti, cepat minta maaf. Jangan disimpan tuh dendam. Alhamdulillah ya. Jadi kembali lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang, iman kepada Allah, kalau dia tidak mencintai ya apa yang dicintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Artinya apa? Kalau saudaranya pengen senang, ya dia juga senang gitu. Jangan saudaranya senang dia sakit, saudaranya punya sesuatu dia bengek. Jangan. Kembali lagi, itulah seorang pemimpin seperti Ratu Saba. Dia menghendaki rakyatnya sama-sama bahagia. Dan ketika dia berserah diri, ya, itu adalah kemenangan. Namanya win-win solution. Saling menang. Wa aslamtu ma'a Sulaimana, dan aku beriman, menyerah diri bersama Sulaiman. Lillahi rabbil alamin, kepada Allah penguasa alam ini. Kata-katanya ma'a Sulaiman, bukan kepada Sulaiman, tetapi bersama Sulaiman. Nah, ini kecerdasan dia. Dia sadar bahwa Sulaiman itu punya kekuasaan demikian hebat karena Allah. Ya. Karena ada yang menunjuki dia, karena ada yang memberi kekuasaan kepada dia. Makanya ini bahasa tauhid ini. Ya. Ingat kepada Allah, bahwa Allah lah yang memberi kekuasaan kepada Sulaiman. Ya. Dan itu dapat dia tauhid. Makanya dia sebutkan wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku beriman, aku berserah diri, aku berislam bersama Sulaiman. Ya. Kepada siapa? Lillahi rabbil alamin, kepada Allah Rabb semesta alam. Dapat itu, menang dia itu Ratu Saba. Sulaimannya dapat, Sulaimannya sukses berdakwah kepada Ratu Saba. Ratu Sabanya sukses masuk Islam. Jadi sebenarnya kita orang di Indonesia ini mungkin 90%, 80 sekian persen itu sebenarnya orang sukses. Kenapa? Karena udah Islam. Udah jaminan bisa menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Asal usaha ini masalahnya ya. Itulah yang tidak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy pada saat itu. Ketika Muhammad datang memberikan jalan kehidupan ya kepada dia, memberikan jalan yang benar kepada mereka gengsi. Ya. Wah, nanti kekuasaan saya dikuasai Muhammad semua. Padahal nggak begitu. Ya. Ketika masuk Islam semua berkuasa di bawah itu. Semua menjadi diri sendiri. Tidak ada penindasan di situ, tidak ada budak di situ, kira-kira begitu ya. Karena perbudakan dalam Islam berusaha dihapuskan, kan tidak boleh. Budak itu hanya boleh kepada Allah, hamba. Nah, ini sindiran nih kepada kaum Quraisy pada saat itu. Kenapa Anda tidak menerima Muhammad SAW? Ratu Bilqis itu menerima Sulaiman. Ya. Dia yakin bahwa Allah itu
pemberi sesuatu kepada Sulaiman. Makanya dia lillahi rabbil alamin, kepada Allah Rabb semesta alam. Makanya kata-kata kita dalam sholat setiap ini kita ingat alhamdulillahi rabbil alamin, penguasa alam semesta. Berakhir sudah tuh kisah tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Saba dengan Islamnya Ratu Saba. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.